Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 20203861211033 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, sistem ekonomi, kedua, sistem ekonomi Islam, ketiga, peran pemerintah dalam ekonomi, keempat, uang dalam perekonomian, kelima, kebijakan moneter. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Biasa dikatakan sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan kerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis dari sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem tradisional adalah aktivitas ekonomi. Pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-harinya. Masyarakatnya yang terpenuhi bukan mencapai keuntungan. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kedua, setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Ketiga, memiliki sifat kekeluargaan yang sangat erat. Adapun kekurangan sistem ekonomi tradisional yang pertama, kualitas dan kuantitas produksi sulit diprediksi sehingga akhirnya dilakukan transisi karena mengandalkan hasil alam. Kedua, efektivitas serta rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak terkontrol dan terevaluasi dengan baik. Dan kedua, yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat, sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi melalui dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Adapun kelebihan dari sistem komando yang pertama, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain sebab ia berperan sebagai pengontrol. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi komando yaitu hak individu tidak diakui karena meski seseorang memiliki aktivitas, hal ini dapat diperolehkan. Kedua, pemerintah monopoli perekonomian hingga kemudian pihak lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat. Dan yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Adapun kelebihan sistem ekonomi liberal yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Kedua, mendorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Ketiga, setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan. Keempat, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi liberal, yang pertama, menimbulkan persaingan tidak sehat. Kedua, terdapat kesenjangan kaya dan miskin. Tiga, menimbulkan monopoli. Keempat, terdapat eksploitasi SDM.
Nah, di sini selanjutnya materi yang kedua, yaitu sistem ekonomi Islam. Secara umum, sistem ekonomi Islam adalah suatu peraturan pelaksanaan ekonominya berdasarkan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kegiatan yang masuk ke dalam sistem ekonomi Islam ini meliputi kegiatan simpan pinjam, investasi, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, adapun keunggulan dan kekurangan dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama, keunggulan sistem ekonomi Islam memang masih terbilang baru, sebab baru dimulai pada pertengahan abad ke-20. Pada dasarnya, praktik dan tujuan dari sistem ekonomi Islam sendiri sudah ada sejak lahirnya agama Islam, menggunakan moral dan etika, berdasarkan pada keadilan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi Islam sendiri yaitu perkembangan liberatur ekonomi Islam berjalan lambat, praktik ekonomi konvensional lebih dikenal masyarakat, tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Nah, selanjutnya yaitu materi ketiga yaitu peran pemerintah dalam ekonomi. Peran pemerintah dalam ekonomi merupakan cangkupan besar kegiatan produksi dan konsumsi yang dimana ini saling terkait untuk membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dapat dialokasikan. Ekonomi berlaku untuk semua orang melalui individu hingga perusahaan dan pemerintah. Kita ketahui bahwa pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi dan peran penting dalam perekonomian negara yang mencangkup upaya meningkatkan ekonomi individu dan masyarakatnya. Hal inilah yang menjadi peran pemerintah sangat dibutuhkan. Mengutip dari buku Ekonomi Publik Muhammad Koscielny, terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian di suatu negara yang akan kita ulas satu persatu, yang diantaranya yaitu pertama, peran stabilisasi, kedua, peran alokasi, ketiga, peran distribusi. Nah, dari 3 peran ini kita dapat mengetahui yang pertama, peran stabilisasi. Peran stabilisasi diartikan sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Peran stabilisasi dapat disebut pula sebagai peran regulasi atau regulator. Yang kedua, peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Adapun contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen ini ialah dengan menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Ketiga, peran distribusi. Peran distribusi ialah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak merapatnya distribusi pendataan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Berdasarkan bahannya ada yaitu uang logam, uang kertas. Nah, berdasarkan nilai itu bernilai penuh, kedua tidak bernilai penuh. Berdasarkan kawasan,
Yang pertama itu uang lokal, kedua uang regional, ketiga uang internasional. Dan berdasarkan lembaga, yang pertama itu uang logam, uang kertas, uang kertal, dan uang giral. Dan materi yang kelima yaitu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter dalam Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional, yakni di mana kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang digunakan untuk menjaga stabilisasi jumlah uang yang beredar sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Instrumen-instrumen kebijakan moneter. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan diskon. Kedua, operasi pasar terbuka. Ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Keempat, penetapan suku bunga acuan. Kelima, imbauan moral. Sekian dari materi saya yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.